wabarakatuh. Saya Anggun Wiranti Delima dari SMP Negeri 3 Ciamis, Kabupaten Sukabumi, dengan fasilitator Ibu Marni Hartati, MPD, dan pengajar praktik Ibu Eva Purnati, SPD, MMPD, CGP Angkatan 9. Di sini saya mau mempresentasikan blog rangkuman koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching the word count is best. Bob Talbot. Kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran bahwa sebagai seorang guru seringkali dihadapkan dengan dilema antara mengejar tujuan pembelajaran atau ketuntasan dengan mengajarkan makna dan penerapan sesungguhnya dari materi tersebut yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga memungkinkan materi yang diberikan tidak tuntas, tetapi anak akan lebih memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Prinsip-prinsip yang saya anut adalah berpihak kepada murid dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam pelaksanaannya, saya akan melaksanakan pengambilan keputusan dengan penuh tanggung jawab, sehingga akan berdampak kepada peserta didik, sekolah, dan lingkungan yang lebih besar lagi, yakni masyarakat luas. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang saya ambil akan sangat berdampak pada murid. Maka saya harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat dan mengutamakan murid. Saya menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk melatih sikap dan tanggung jawab murid dalam mengambil keputusan. Pembelajaran bermakna dan pembentukan karakter mulia murid juga menjadi hal yang utama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ingarso Sungtulodo. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai guru, yakni seorang pemimpin pembelajaran, kita harus dapat memberi contoh atau teladan dalam pengambilan keputusan. Ing Madya Mangunkarso. Filosofi ini menegaskan bahwa guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Tutwuri Handayani. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai guru hendaknya mampu mendorong kolaborasi dan kinerja murid, serta dukungan memberikan arahan dan bimbingan kepada para murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap guru memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam diri. Nilai-nilai tersebut diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai yang sering berkaitan dengan pengambilan keputusan adalah bertanggung jawab dan keadilan. Keputusan yang diambil merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita dalam mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain.
Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Melalui proses coaching akan menuju pada pengambilan keputusan yang positif yang berpihak pada murid. Keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkannya dan nantinya akan mendorong terwujudnya well-being. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh kepada pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam melaksanakan proses pendidikan, guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran diri, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skills, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara kesadaran penuh atau mindfulness, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan berpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka seorang pendidik haruslah memiliki nilai-nilai guru penggerak sehingga setiap keputusan yang diambil dapat berpihak kepada peserta didik dan tentunya dipertanggungjawabkannya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada tercapainya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun terkadang kita menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika masalah tersebut merupakan dilema etika, maka kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid. Hasil dari pengambilan keputusan pun sesuai dengan nilai-nilai universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi di lingkungan saya dalam pengambilan keputusan adalah kadangkala terjadi perbedaan pandangan antara rekan guru. Selain itu, masih ada rasa kesetiakawanan yang membudaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar universal. Tantangan lain yang muncul adalah keterbukaan. Dibutuhkan keterbukaan dan rasa saling percaya dalam menganalisis suatu kasus. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pada dasarnya, tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Setiap murid berasal dari latar belakang yang berbeda, tingkat pengetahuan awal yang berbeda, potensi dan keunikannya masing-masing. Sehingga sebagai guru harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam keanekaragaman karakteristik tersebut.
Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan tercipta pembelajaran yang bermakna, merdeka belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, guru sebagai pendidik harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai guru, kita harus mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Dalam penerapannya, kita sebagai guru harus dapat mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai universal sehingga dapat berdampak bagi murid. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Disinilah peran guru dalam mengambil keputusan yang tepat agar dapat mencapai tujuan tersebut. Seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil belajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya dalam modul pengambilan keputusan ini adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jika termasuk dilema etika, maka 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan perlu diterapkan. Hal terpenting dalam pengambilan keputusan adalah bahwa keputusan tersebut harus berlandaskan nilai-nilai dasar universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pengambilan keputusan sudah didasarkan pada hal di atas, maka kita tidak perlu ragu pada keputusan yang telah diambil. Tidak lupa juga kita harus melakukan kolaborasi dengan berdiskusi bersama stakeholder yang ada. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah adanya opsi trilema yang memunculkan solusi kreatif dalam pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menghadapi situasi dilema etika selama saya menjadi guru. Apa yang saya terapkan dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dan yang ada di modul walaupun tidak sama persis dan langkahnya pun tidak sistematis serta lengkap. Tetapi keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar universal dan berpihak pada murid. Saya juga melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Prinsip-prinsip yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, and-based thinking. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Selain itu, saya juga mempelajari tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Perubahan yang terjadi adalah
dengan penerapan 9 langkah pengambilan keputusan tersebut pada saat menghadapi sebuah dilema etika. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya sangat senang saat mempelajari modul 3.1 ini. Modul ini sangat bermanfaat baik bagi saya secara individu maupun sebagai seorang pemimpin. Sebagai individu dalam kehidupan pastinya akan dihadapkan dengan dilema etika di mana terdapat nilai-nilai universal yang sama-sama baik dan saling bertentangan. Langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian dapat saya terapkan. Sebagai pendidik tentunya saya adalah pemimpin pembelajaran di kelas yang tak jarang dihadapkan dengan dilema etika, baik dengan murid di kelas maupun dengan rekan sejawat. Dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan keputusan, maka akan lebih mudah bagi saya dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid dan berdampak positif terhadap lingkungan yang lebih luas. Demikian pemaparan blog rangkuman koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, bergerak, menggerakkan.